Shalom. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, renungan kita tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kali ini perkataan yang ke-6, yaitu sudah selesai. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata ini sudah selesai atau dalam bahasa aslinya bukan kata telestai, yang artinya itu selesai dengan sempurna. Kita pasti sering mendengar kata-kata ini saat kebaktian Jumat Agung atau saat kita membaca kitab-kitab Injil, terutama kitab Injil Yohanes. Namun kenapa sih Tuhan Yesus itu mengatakan kayak begitu? Dia kenapa menganggap ini sebagai kata-kata terakhirnya? Kata sudah selesai menunjukkan bahwa ia setelah menghabiskan cawan murka Allah dan melalui pengorbanannya, jembatan antara Allah dan manusia yang berdosa itu ditegakkan. Dan ini juga merupakan kalimat proklamasi Tuhan Yesus yang terakhir sebelum ia menyerahkan nyawanya, yang juga disebut dengan kalimat kepahlawanan. Apa sih konteksnya sebenarnya dari ayat ini? Sebelum penangkapan Tuhan Yesus oleh orang-orang Romawi, Tuhan Yesus berdoa dalam doa terakhirnya di mana ia minta Bapa untuk memuliakan dia sama seperti ia telah memuliakan Bapa. Ia berdoa untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus untuk dilakukan, seperti yang ada di Yohanes 17 ayat yang keempat. Pekerjaan Tuhan Yesus itu apa sih? Yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang dikatakan di Lukas 19 ayat 10, dan menyediakan pendamaian bagi orang-orang yang berdosa yang mati oleh Yesus untuk berdamai dengan Allah, seperti yang dikatakan di Roma 3 ayat 23 sampai 25 dan 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Gak ada seorang pun yang selain Tuhan Allah dalam melaksanakan dan berkata dengan otoritas manusia Tuhan, yaitu sudah selesai. Apa sih yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib itu? Selesai menunjukkan bahwa Kristus telah menyelesaikan pekerjaan penebusan yang ingin dia lakukan sebelum nubuatan pertama dalam Kejadian 3, yang juga disebut Proto Evangelium, dan mungkin juga jauh sebelum itu. Karena dosa telah masuki dunia, maka timbullah cawan murka Allah. Manusia atau Tuhan itu harus meminumnya. Jadi Tuhan Yesus itu berangkat untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama, dan juga menceritakan bagaimana Tuhan akan datang ke bumi dan mengambil tempat kita di atas kayu salib. Apa sih makna itu buat kita? Nggak peduli seberapa keras budaya kita mencoba mengatakan pada kita menahan diri, kita tidak dapat berbuat apa-apa jika menyangkut dosa. Kita telah mempunyai hutang yang kekal, seperti yang ada di Roma 3:23, dan seseorang harus membayarnya. Dan kita sekaya apapun, sesultan apapun, sekonglomerat apapun, kita tuh nggak bisa bayar ini.
Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memutuskan untuk menggantikan kita. Salah satu alasan kenapa perjanjian lama memuat begitu banyak pengorbanan, karena perjanjian lama menggambarkan pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Di dalam perjanjian lama, sebuah keluarga akan mengambil seekor anak domba yang tak bercacat, yang tak bercela, dan akan mengorbankannya sebagai simbol untuk menggantikan dosa-dosa keluarga tersebut. Memang benar sih anak domba itu sendiri tidak dapat menghapuskan hutang dosa mereka. Namun hal ini membantu mereka menyadari bahwa mereka menderita penyakit rohani yang serius, yaitu dosa, dan membutuhkan seorang juru selamat yang untuk menyelamatkan mereka. Saat kita menyadari bahwa kita tidak bisa masuk surga dengan kekuatan kita sendiri, dan apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita menyadari betapa beratnya kata-kata sudah selesai. Rencana Tuhan terbongkar dalam kurun waktu ribuan tahun ketika Dia merindukan umatnya untuk kembali kepadanya. Dan Dia mengukir jalan bagi kita untuk melakukannya dengan paku setinggi 9 inci di pergelangan tangan dan kakinya. Selesai artinya kita bisa berhenti berusaha membersihkan tindakan kita sebelum dalam tanda kutip berbuat baik. Dan sebaliknya, datang pada Kristus sebagai orang berdosa yang hancur dan membutuhkan keselamatan. Kristus mati untuk kita. Semakin kita memahami kisah besar kasih Tuhan, semakin kita dapat memahami betapa dalamnya kasih agape itu. Dan selain itu, kematian Tuhan Yesus itu bukan karena Ia kalah terhadap takdir, karena Dia yang pegang takdir itu. Gimana caranya Dia untuk kalah? Yang kedua, bukan Ia tidak kuat mengalahkan keadaan. Kalau memang Dia Tuhan, pasti Dia bisa mengalahkan keadaan apapun. Makanya karena itu dia bisa bantu kita. Kalau misal ada apapun, dia bisa bantu kita, walaupun terkadang nggak bisa bantu sampai selesai juga. Yang ketiga, bukan karena tidak adanya mujizat bagi dirinya. Lawang Tuhan Yesus sendiri itu sumber mujizat kok. Ya pasti Dia bisa melakukannya. Bukan karena Dia menanggung kelemahannya Dia sendirinya, tapi Dia menanggung kelemahan kita. Ia mati untuk membuktikan kepahlawanannya, meskipun dalam keadaan yang tidak adil dan menyakitkan. Sebenarnya itu sebuah tindakan yang tidak adil, karena kita yang harus menanggung dosa kita sendiri. Tapi puji Tuhan, malah Tuhan Yesus yang malah menanggung dosa kita supaya kita menjadi bersih kembali seperti awal. Bukan dengan puasa ya kita bersih kembali, dengan penebusan Kristus, dengan darah Kristus kita bersih kembali. Dan ini keselamatan itu gak menguntungkan apa-apa bagi dirinya. Memang sih memuliakan namanya, tetapi kemuliaannya itu tidak akan bertambah atau berkurang. Kepahlawanannya juga karena semua orang meninggalkan Dia. Nah, kalau semua orang meninggalkan Dia karena banyak ketakutan waktu itu, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus, nggak ada yang menemani Tuhan Yesus ya sekali salib, malah penjahat yang ada di sebelah kanan kirinya itulah yang menemaninya. Yang terakhir, Dia membuktikan kepahlawanannya dengan apa? Meskipun tekanan yang begitu berat, tekanan untuk berkhianat begitu berat. Sebenarnya
sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa aja berkhianat itu. Dia bisa lari kok, apalagi dia kalau Tuhan, dia pasti bisa teleportasi, ya. Dia bisa pindah kemanapun dengan sangat-sangat cepat. Tapi dia nggak melakukannya, dia melakukan untuk kita, supaya kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang rusak. Nah, ketika kita dalam kuasa kepahlawanan ini, dia memproklamasikan sudah selesai. Sudah selesai itu mengingatkan kita untuk tidak dikuasai oleh roh pengkhianat. Nah, ini siapa sih yang disebut roh pengkhianat? Yaitu iblis. Di sini kita itu tidak bisa dikuasai iblis secara kita itu melalui kesurupan, tapi kita itu bisa dikuasai secara pikiran kita, perbuatan kita, dan apa yang pertimbangan yang dilakukan oleh iblis itu biasanya itu apa, seringkali masuk akal dan membuat kita itu merasa nyaman untuk melakukan itu. Tapi di sini kita diingatkan supaya kita tidak menuruti iblis itu. Yang kedua, menuntun kita untuk bebas dari kekhawatiran dan kebimbangan, karena semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib, maka tidak ada yang berat untuk diri kita asalkan kita mau berseru kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan pada kita untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang Tuhan tuh kasih kita tuh bisa sampai selesai gitu ya, tapi beberapa kali enggak juga. Dia cuma kasih kekuatan sama hikmat supaya kita bisa menyelesaikan tuh sendiri. Kita jadi gak manja, kita bergantung, tapi kita tuh enggak manja ya. Yang ketiga itu memampukan kita untuk tetap berantusias dan positif dalam menghadapi apa saja. Kita jadi mampu untuk melakukan apapun, walaupun kita superior, tapi kita percaya pasti tuh Tuhan tuh menyertai kita, asalkan tuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir itu mengimani yang terbaik dari surga pasti akan terjadi bagi kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka itu seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 28, ini diulang beberapa kali ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang dikasih Tuhan itu yang terbaik, walaupun itu terkadang bisa ditolak sama kehendak bebas kita. Yang terkadang kita tuh menganggap apa yang kita pikirkan itu lebih baik daripada apa yang Tuhan pikirkan. Maka itu dari kematian Tuhan Yesus ini dengan mengatakan sudah selesai, ini ada dua hal yang nggak banyak orang itu menghargai ini.
Yang pertama itu apa? Kita bisa menghampiri Tuhan dengan berani dalam doa. Sebelumnya di bawah struktur perjanjian lamanya, imam besar yang boleh masuki bagian tersuci pada hari khusus dan ritualnya harus dengan benar atau dia berisiko mati. Kita melihat anak ini dalam kasus anak Harun dan api yang aneh Tuhan yang mereka hadirkan dalam Imamat 10. Mereka menerima kematian instan karena hal ini. Tapi sekarang puji Tuhan, tabir itu sudah terbelah. Dan kita bisa ketemu Tuhan Yesus kapanpun selama ia berkenan untuk ditemui. Kalau kita bisa mendekati dia dengan kepedihan kita, kebutuhan kita, dan juga ucapan syukur kita dapat punya hubungan pribadi dengan dia. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh nabi dan leluhur dalam mimpi terlihat mereka. Yang terakhir yaitu Tuhan mengundang semua orang dalam keselamatan ini. Dulu, waktu perjanjian lama, Tuhan secara pribadi untuk milih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Namun dalam perjanjian baru, kita melihat Tuhan mencangkok dalam tanda kutip ya, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Meskipun ada beberapa mungkin yang melihat ini ya, yang menonton ini berasal dari keturunan Israel. Dan sebagian besar dari kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Apalagi kita itu banyakan kan yang menonton di sini itu kan adalah orang Indonesia ya. Mungkin ada orang di Malaysia, Singapura, di Jepang, di Korea. Itu kan bukan orang Yahudi. Walaupun ini cukup menimbulkan skandal waktu gereja mula-mula, karena bangsa bukan Yahudi belum pernah punya kesempatan untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi puji Tuhan, semua orang, jika orang-orang itu menyerahkan hidupnya kepada Kristus, ia dapat dicangkokkan kepada keluarga Allah. Seperti yang katakan di Galatia 6 ayat 28. Lebih jauh lagi, perjanjian baru memberi kita apresiasi terhadap pengorbanan Kristus. Kita melihat betapa banyak yang dia lakukan bagi kita untuk menawarkan kita kesempatan hidup dalam kekekalan bersama dia. Berbahagialah setiap orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila angin menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ia akan kuat dalam menghadapi hidupnya, seperti rumah yang di atas batu karang tadi. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.